Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo, jadi orang bijak, belajar dari kitab Amsal. Nah, Dombi, kita sudah sampai mana nih bahasnya? Yang lalu Amsal 2 ayat 1-9 soal hati gitu yang dipelihara. Ya, dan orang yang mencari hikmat, hatinya, pusat kehidupannya akan dipelihara, dikuasai oleh hikmat itu sendiri. Sebagaimana dalam ayat 10 dan 11 katakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Selanjutnya tentang manfaat hikmat kan? Nah ya, dalam bagian ini kita akan merenungkan 3 hal tentang manfaat atau keuntungan dari mencari hikmat. Yang pertama diungkapkan dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Yaitu orang yang mencari hikmat adalah orang yang akan terhindar dari jalan kejahatan. Di ayat 12 dikatakan, supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat. Dombi jadi ingat bagian doa Bapa kami. Bagian mana, Dombi? Itu lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita meminta kepada Tuhan melepaskan kita dari jalan yang jahat. Tapi juga kita memelihara hidup kita agar kita tidak mengarahkan diri kita kepada apa yang jahat itu. Karenanya di dalam bagian ini kita merenungkan tentang kehidupan lepas dari jalan kejahatan ketika kita mencari hikmat Tuhan dan hidup sesuai dengan pedoman dari hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan adalah berarti agar kehidupan kita terjaga dan terpelihara menjadi kehidupan yang baik dan kita terhindar dari apa yang jahat. Manfaat yang kedua ada dalam ayatnya yang ke-16 sampai 19. Ayat 16 mengatakan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan binal yang manis rayuannya. Perempuan jalang dan perempuan binal di dalam ayat ini bicara tentang sosok yang melakukan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan di hadapan Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan moral yang buruk. Perempuan jalang dan perempuan binal bicara tentang perempuan asing dari umat Tuhan, mereka yang punya pengaruh dari penyembahan ilah-ilah pada masa itu dalam masa Israel kuno yang akhirnya membuat umat Tuhan jatuh ke dalam dosa penyembahan ilah-ilah yang lain. Dan juga bicara tentang perempuan-perempuan Israel yang menjadi gambaran tentang mereka yang merayu umat untuk jatuh ke dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian menjauhkan umat dari Allah. Maka manfaat dari belajar hikmat yang kedua adalah untuk melepaskan kita dari pengaruh orang yang hidupnya tidak baik, yang merayu dan menjerumuskan. Iya sih, kadang kita ingin berbuat benar, tapi melihat orang lain atau dengerin orang lain, akhirnya jadi ikut-ikutan jahat. Manusia punya kecenderungan untuk mengikuti keadaan di sekitarnya, mengikuti perkataan atau perbuatan orang-orang yang ada, yang dicontoh, dan bahkan mungkin orang-orang yang dikenalnya, tetapi tidak semua perilaku atau perkataan orang-orang yang ada sekitar kita adalah perilaku dan perkataan yang benar, bukan? Ada perkataan atau perilaku yang kita harus hati-hati untuk menghadapinya dan bahkan kita perlu hindari, yaitu perilaku-perilaku yang memang mau menjerumuskan kita, yang mau membuat kita jauh dari Tuhan, yang mau membuat kita bahkan jatuh ke dalam dosa. Supaya kita terhindar dari omongan orang-orang, perilaku orang-orang yang menjerumuskan, maka belajar berhikmat, berpegang pada firman Tuhan akan membuat kita tetap berada dalam jalan yang benar. Nah, lalu manfaat yang ketiga di dalam ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Alkitab mengatakan,
Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Ayat 20, ayat 21-nya. Karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri, dan orang tak bercelalah yang akan tinggal di sana. Orang yang hidup dalam hikmat akan menjadi orang yang jujur dan berperilaku tidak bercela. Dan orang-orang yang melakukannya maka akan mendiami negeri. Ungkapan mendiami negeri di dalam Alkitab menjadi sebuah gambaran tentang bukti berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan umatnya. Mereka yang tinggal dalam negeri berarti mereka yang tetap berada di negeri perjanjian yang Tuhan berikan. Maka menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tak bercela hidupnya adalah orang-orang yang akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Karenanya 3 hal itu manfaat yang Amsal 2 mau sampaikan kepada kita. Supaya kita terhindar dari jalan kejahatan, supaya kita terhindar dari godaan atau bujukan orang-orang yang berbuat jahat, dan yang ketiga, agar kita dapat diam dalam negeri, memperoleh berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat terus belajar berhikmat dan menjadi orang-orang bijak dalam menjalankan kehidupan kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Biarlah kami kembali belajar untuk berhikmat. Dan biarlah kami juga dapat melihat manfaat hikmat di dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan orang-orang yang memang menerapkannya. Tuhan, jauhkanlah kami dari jalan kejahatan. Hindarkanlah kami dari godaan atau bujukan orang-orang yang berperilaku buruk. Dan Tuhan, biarlah kami terus juga hidup dalam berkat-berkat-Mu. Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan, yang menghadapi berbagai tantangan-tantangan di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Ketika ada kondisi atau situasi yang membuat umat-Mu dapat jatuh ke dalam dosa, mari Engkau pelihara umat-Mu. Berikan keteguhan untuk terus berpegangan kepada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang menuntun setiap kami kepada jalan kebaikan, sehingga kami terhindar dari jalan yang jahat dan terus melihat bahwa ada banyak hal baik yang mau Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam kehidupan mereka, di dalam berbagai tantangan yang ada dalam hari-hari hidup di tengah-tengah keluarga, yang mungkin tak mudah untuk dijalani dalam komunikasi, relasi, maupun dalam menata masa depan. Namun biarlah hikmat-Mu terus beserta dengan setiap keluarga-keluarga dari umat-Mu, untuk melihat cinta kasih dan pengampunan yang menjadi semakin nyata. Sertai juga Tuhan umat-Mu di dalam pekerjaan atau studi yang dijalani dalam setiap tugas dan tanggung jawab hari demi hari, agar segalanya berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu, mereka yang sedang merencanakan pernikahan mereka, untuk Tri Wahyuni dan Chandra Susilo pada tanggal 22 Februari, juga untuk Juan Timothy dan Avitalia pada tanggal 1 Maret. Semua persiapan pernikahan mereka kiranya berjalan dalam pimpinan-Mu, ada sukacita dan juga bahkan cinta kasih yang semakin mereka rasakan dalam kehidupan mereka, dan mereka siap untuk menerima berkat Tuhan, menjadikan mereka keluarga-keluarga yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan dalam gereja-Mu, untuk panitia Paskah yang mulai menyiapkan berbagai hal, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan semua persiapan-persiapan dan pelaksanaan mulai tanggal 5 Maret nanti ketika kami mulai memasuki masa raya Paskah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami di tengah bangsa dan negara. Betapa kami merindukan terus adanya perbaikan-perbaikan yang semakin nyata. Biar semakin banyak orang-orang baik di negeri ini yang berani berbuat kebaikan. Dan patahkanlah setiap niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau negeri ini. Kami berdoa, bersyukur untuk pelantikan kepala daerah dan juga secara khusus gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Biarlah di dalam masa kepemimpinan mereka yang baru, ada juga banyak hal-hal yang menjadi semakin baik dalam hikmat Tuhan, agar mereka dapat membangun wilayah daerah masing-masing dengan segenap hati, komitmen, kejujuran, dan bahkan bekerja sama agar segala yang dilakukan untuk kemajuan Indonesia yang semakin bersatu. Kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan biarlah kiranya kita dapat terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan menjadi orang yang semakin bijak hari demi hari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.